Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal dari saya. Di praktikum kita kali ini, terutama di praktikum Delphi 2, kita akan mencoba membuat suatu aplikasi sistem informasi yang sederhana saja, yang intinya nanti bagaimana kita menerapkan prinsip simpan, ubah, hapus dengan beberapa tips yang disediakan oleh Delphi. Jadi kita nanti menggunakan Zeus untuk mengkoneksikan ke dalam database. Otomatis kita memakai database MySQL di sini. Nah, untuk reportnya kita menggunakan Fast Report. Mungkin kalian yang belum memiliki daripada Zeus ataupun Fast Report sudah disediakan di e-learning. Terus bagaimana menginstal komponen Zeus ataupun menginstal komponen Fast Report nanti juga akan disediakan videonya. Oke, langsung saja. Studi kasus yang kita lakukan, nah terutama studi kasus sederhana saja, yaitu kita akan membuat aplikasi aplikasi pendataan siswa magang atau lapangan ya pada kampus Uniska misalkan Islam Kalimantan. Oke, kita akan mencoba berbasis desktop saja. Kita coba membuat aplikasi ini menggunakan Delphi. Jadi nanti intinya daripada kasus ini yaitu apabila nanti ada siswa, terutama mungkin bisa anak-anak SMK ataupun sekolah menengah ke atas atau sederajat, itu magang di Uniska, itu wajib didata terlebih dahulu. Nah, nanti bisa tergantung pada siswa yang magang tersebut. Apabila dia jurusannya misalkan jurusan IT, maka akan diberikan ke fakultas teknologi informasi. Apabila yang magang itu misalkan dari jurusan lain, misalkan jurusan otomotif, misalkan bisa magang di fakultas teknik. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah tahu analisis permasalahan yang simpel tadi itu, maka kita perlu membedakan tabel-tabel yang akan kita gunakan, yaitu tabel lembaga. Nah, nanti ini kan siswa magang itu berasal dari instansi mana, dari sekolah mana kan. Nah, alangkah baiknya kita sendirikan saja tabel lembaga karena nanti pada saat ada pendaftar magang baru mungkin di tahun yang berbeda tapi lembaganya sama, tinggal mengambil saja di sini. Oke. Maka beberapa ini tabel lembaga ya. Kita mau buat database-nya dulu. Misalkan database kita beri nama DB Praktikum. Delphi 2. Nama database-nya misalkan ini Praktikum Delphi 2. Database name-nya ini yang kita buat nanti Praktikum Delphi 2. Nama tabelnya 1. Ini kita jabarkan ya, tabel ke-1 itu kita ada tabel lembaga. Yang nanti di dalamnya itu pasti misalkan kita berikan ID-nya, ID daripada lembaga tersebut, karena di dalam tabel itu harus ada primary key ya. Kita bisa nanti tipenya yaitu tipenya kita berikan integer, auto increment, dan ini primary key. Terus nama lembaganya itu kalau varchar, misalkan kita isikan
100 misalkan, nah, seperti itu. Terus alamat telepon, nah seperti ini. Setelah itu di tabel kedua kita nanti ada tabel peserta magang, peserta PKL atau tabel peserta kayak itu ya. Nah, yang pertama, karena nanti tabel peserta ini berrelasi dengan ini tabel lembaga, maka kita nanti memberikan foreign key ke dalam sini. Tapi kita analisa dulu peserta ini karena siswa itu mempunyai nomor induk yang khusus yaitu NISN. Tipenya misalkan kita berikan varchar, panjangnya misalkan kita berikan 10 lah. Habis itu ini primary key. Yang kedua, nama ya, varchar, misalkan kita isikan namanya panjangnya 50. Habis itu tempat lahir, varchar, kita beri panjangnya misalkan 30. Habis itu tanggal lahir, ini date. Habis itu jenis kelamin ya, JKL. Kita pakai varchar saja, bisa pakai enumeration. Kita isikan 15. Terus kita isikan alamat dari peserta tersebut. Varchar kita isikan misalkan 100. Habis itu telepon daripada peserta tersebut. Varchar kita isikan 15. Karena ini berelasi, belum satu lagi kita berikan foto. Foto ini ya isinya foto daripada peserta. Nanti foto ini kita simpan ke dalam database, tipenya blob. Terus jangan lupa terakhir adalah ID. Enaknya kita rubah ini ya, ID lembaga supaya ingat. Berarti di sini ID lembaga. Nah, ini tipenya integer, nanti menyesuaikan daripada ini. Baru ini foreign key. Atau nah, ini yang akan kita masukkan di tabel master seperti ini. Jadi nanti dipisah ya tabel lembaganya, tabel masternya. Terus yang tabel ketiga yaitu tabel ketiga. Jadi ini tabel pengajuan PKL. Jadi nanti apabila ada surat masuk misalkan dalam Uniska, kan ada nama-nama siswanya itu. Jadi kan misalkan ada 5, maka dipisah nama-namanya dulu, pesertanya dipisah misalkan, terus sama lembaganya dipisah. Apabila lembaganya sudah ada, nggak perlu, tinggal di input nama pesertanya. Baru nanti tabel pengajuannya ini diterima. Habis itu dimulai tanggal nanti berakhir tanggal berapa, seperti itu. Dimulai tanggal berapa dan diakhiri tanggal berapa.
Oke. Bentar, Bapak lagi ada chat. Oke, lanjut lagi. Nah, di tabel pengajuan ini kan mendata dari permohonan berkas magang. Oke. ID pengajuan. Oke, kita bikin integer. Oke. Integer, tetap kita pakai auto, increment, dan primary key. Habis itu setelah itu pengajuannya baru nanti ada tabel ID pengajuan, integer. Habis itu ininya yaitu arsip ya, atau berkasnya. Berkas itu lembar daripada berkas pengajuannya, kita coba bikin blob, nanti disimpan sebagai blob. Nah, seperti itu. Jadi kan nanti misalkan dari SMK 4 Banjarmasin ingin ada anak magang ke Uniska, maka dilihat turunnya nanti misalkan di kemahasiswaan, dilihati, baru nanti diserahkan lagi ke fakultas. Nah, kan ada tabel pengajuannya tuh misalkan, maka berkasnya terutamanya ini, terus tanggal masuknya ya, tanggal berkasnya, date. Oke. Habis itu ID pengajuan, tanggal berkas, dan jangan lupa ini dia ID lembaga. Nah, seperti itu. Ini sama integer, tapi sifatnya yaitu foreign key atau kunci tamu. Nah, kita sudah ada tabel lembaga, tabel peserta. Ini tabel peserta masternya, nanti tabel peserta, dan ini. Oke, setelah kita mendapatkan ini, baru kita nanti akan membuat di database MySQL. Anggap kita nanti cuma ada 3. Oke, langsung saja. Silakan Anda jalankan aplikasi SAM Control. Apabila belum mempunyai SAM Control, silakan download yang disediakan di e-learning. Jika sudah ada, langsung saja. Oke. Ketikkan localhost php myadmin. Nanti tergantung daripada konfigurasinya ya. Biasanya langsung diizinkan masuk atau menggunakan password dan user. Oke. Pada kali ini langsung klik database. Langsung kita beri nama Praktikum Delphi. Nah, seperti ini. Praktikum Delphi. Oke. Habis itu kita lihat, kita bikin tabel lembaga, ada berapa jumlah kolomnya? 1, 2, 3, 4. Oh, di sini kita lupa ya, varchar isinya misalkan 100 juga, misalkan seperti itu.
dan varchar ya 15. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4 kolom. Berarti kita isikan di sini adalah tabel lembaga namanya, dan di sini adalah 4 jumlah kolomnya. Nah, setelah itu kita ikuti saja. Ini ada ID lembaga, maka ID lembaga itu kita pakai. Nah, seperti ini. Integer, habis itu nih biarkan saja, karena nanti kalau sifatnya auto increment akan terisi otomatis, panjangnya yaitu 11. Terus pilih di sini primary key, indeksnya primary key, dan di OK, dan auto increment dicentang. Artinya nanti kita tidak perlu lagi menginput nilai ini, karena otomatis akan dimasukkan atau tersimpan sendiri nilai key-nya melalui AI ini atau auto increment. Yang kedua, nama lembaga. Nama lembaga kita kopikan, yaitu berapa panjangnya, 100. Varchar 100. Terus alamat, jangan lupa alamat. Oke, varchar kita sama tadi kan ya, 100. Terus jangan lupa terakhir telepon, varchar. Oh maaf, varchar. Terus ini 15. Baru nggak ada di setting, baru kita scroll ke bawah dan save. Oke, kita sudah mempunyai tabel baru, yaitu tabel lembaga yang terdiri dari 4 field: ID lembaga, auto increment ini, dan integer, nama, alamat, dan telepon. Back to lagi ke lembaga, klik sini. Oke. Oh maaf, back to Praktikum Delphi database-nya. Kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel peserta. Oke. Tabel peserta ini kita ada NIS, ada ini. Jangan lupa, kita lupa di sini, yaitu kita masukkan di sini ID pengajuan. Nah, jadi ini integer dan auto increment. Jadi di peserta ini terhubung oleh lembaga dan terhubung oleh pengajuan. Oke. Jadi di peserta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita bikin peserta 10. Oke, kita sudah banyak field yang harus kita isi. Terus di sini ada NISN, misalkan kita masukkan NISN, nomor induk siswa nasional. Varchar kita isikan tadi kan panjangnya 10. Oke. Jangan lupa ini adalah primary key. Nah, setelah itu yang kedua adalah nama. Nama ini kita berikan varchar. Isinya tadi berapa? 50. Oke, 50. Terus tempat lahir. Tempat lahir varchar isinya 30. Jangan lupa tanggal lahir kita berikan date. Nah, seperti itu. Terus jenis kelamin JKL kita isikan, karena kita nggak pakai endom ya, enumeration, kita tipenya varchar, isikan 15. Terus alamat kita isikan varchar, kita isikan 100. Terus telepon daripada siswa atau nomor HP varchar 15. Terus foto, ini foto daripada siswa tersebut
ada banyak, nanti kita batasi juga berapa yang harus bisa diinputkan. Ukuran fotonya nanti kita atur di DLP. Kita masukkan foto tersebut, nilainya yaitu blob, tiny blob, medium blob, blob. Oke. Terus jangan lupa ID lembaga dan ID pengajuan. Berarti ini ID lembaga, samakan di sini ID lembaga integer 11. Terus ID pengajuan 11. Dan jangan lupa ID lembaga dan ID pengajuan ini kan foreign key. Jadi kita setting di bagian indeks ini, yaitu sebagai foreign key, yaitu indeks. Kita pilih indeks karena dia sebagai foreign key. Oke. Dan jangan lupa di save. Alhamdulillah kita sudah mempunyai. Jadi NIS, nama, tempat lahir, sampai dengan ID pengajuan. Oke, kita sudah mempunyai 2 tabel pada praktikum DLP 2, ada lembaga, ada peserta. Dan yang terakhir kita akan membuat 1 tabel lagi, yaitu pengajuan, ada 4 di sini. Oke, tanggal pengajuan di sini ya. Tanggal kita revisi di pengajuan ini, tanggal pengajuan. Nah, seperti ini. Tanggal pengajuan. Maksudnya tanggal pengajuan suratnya. Nah, tanggal pengajuan suratnya. Terus coba kita isikan di sini, yaitu tanggal mulai. Maksudnya tanggal mulai di sini yaitu tanggal mulai daripada siswa tersebut untuk PKL. Terus TGL di sini, TGL akhir, yaitu tanggal berakhir PKL. Nah, kita tambahin misalkan supaya enak. Jadi ini tanggal pengajuan ini maksudnya tanggal masuknya surat. Terus tanggal mulai PKL ini tanggal mulai PKL daripada siswa tersebut di kapan. Terus tanggal berakhirnya PKL. Nah, seperti itu. Berarti kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Ada pengajuan, ada 6. Nah, seperti ini. Kita isikan yang pertama yaitu ID pengajuan. ID pengajuan di sini tetap saja integer, biarkan saja karena nanti auto increment. Oke, jangan lupa dicentang AI. Kita biarkan karena ini nanti kan auto increment akan terisi sendiri, yaitu 11. Terus berkasnya ini berkas suratnya. Kita pilih blob. Mana pilih blob. Nah, kenapa kok masukkan ke blob? Oke. Jadi mungkin nanti jadi ada 2 cara ya, nanti bisa disimpan dalam folder, bisa disimpan dalam blob. Nah, di sini nanti misalkan nanti ya kita wajibkan misalkan tipenya itu PDF. Jadi nanti yang terupload di sini itu bisa PDF ataupun yang terupload di sini yaitu bisa gambar. Terus tanggal pengajuan, karena supaya aman kita ralat ya, supaya aman karena berkas ini kan biasanya ada 2 berkas, ini kan ada 2 lebih dari 1 berkas ya. Misalkan surat pengantar, habis itu daftar nama-nama siswa yang PKL. Jadi kita ralat ini bukan blob. Berkas ini kita jadikan varchar. Jadi nanti kita simpan ke dalam folder saja supaya database itu tidak ukurannya nanti tidak membengkak.
dan kita beri nama panjangnya 100 nama filenya. Oke, berarti ini bukan blob tapi varchar supaya aman. 100, terus tanggal mulai PKL. Oh, tanggal pengajuan kita lupa, jangan lupa date. Terus tanggal mulai PKL, date, terus tanggal mulai tanggal akhir PKL, date. Habis itu ID lembaga integer. Jangan lupa kita berikan indeks karena ini berelasi ya. Oke, kita cek 11 dan save. Oke, kita sudah punya daripada inputan tabel pengajuan. Kalau kita lihat di sini ada 3 tabel, yaitu lembaga, pengajuan, peserta. Jangan lupa klik designer karena kita ingin merelasikan ini. Oke. Jadi nanti seperti ini. Jadi nanti kita analisa dulu pada saat kita membuat program. Jadi yang wajib diinputkan pertama kali apabila lembaga itu baru, maksudnya itu ada sekolahan baru ingin magang ke sini, maka ini dulu tabel lembaga diinputkan. Setelah tabel lembaga diinputkan, tabel ajuan diinputkan, baru bisa menginputkan tabel peserta. Ini merupakan praktikum sederhana kita bagaimana membuat satu aplikasi pendaftaran PKL. Tapi nanti pada dasarnya kalau kepingin membuat suatu aplikasi yang kompleks, tidak seperti ini, karena tujuan kita kali ini yaitu bagaimana menerapkan membuat coding CRUD ya, simpan, ubah, hapus, membuat database, yaitu secara sederhana pakai DLP dan database yang MySQL. Oke, lanjut untuk merelasikan. Di sini ada ID lembaga, kita relasikan ke ID lembaga. Pertama kita klik ini, create relation. Nah, di situ ada select reference key. Jadi kita memilih primary key-nya. Setelah itu kita disuruh memilih select foreign key, yaitu di sini. Oke, kita on delete, kita pilih cascade. Kita pilih cascade. Nah, seperti itu. Artinya apa ini maksudnya? Apabila nanti on delete restrict ya. Saya jelaskan dulu. On delete itu akan terjadi eventnya itu ada di tabel sini, tabel lembaga. Kenapa kok di sini? Sebelumnya akan saya oke dulu. Oke. Oke, tabel dalam database itu ada tabel master ataupun tabel child atau tabel anak. Jika kita lihat di sini, tabel lembaga ini merupakan tabel master. Kenapa? Dia itu menginputkan datanya dia sendiri. Jadi pada saat dia menginput data lembaga, dia tidak memerlukan nilai atau nilai dari tabel lain ini. Pada saat dia menginput data lembaga, ya data dia sendiri. Nah, maka dia itu data tabel master. Dan kita lihat di sini dari sisi posisi tabel peserta. Tabel peserta ini merupakan tabel anak, tabel child. Kenapa? Pada saat kita menginputkan data peserta, ternyata di sini ada foreign key. Berarti pada saat menginputkan data peserta, dia memerlukan tabel datanya tabel lembaga. Terus dia juga memerlukan datanya tabel pengajuan. Maka tabel peserta ini bisa dikatakan tabel anak atau tabel child. Nah, apa hubungannya dengan on delete, on restrict? Saya hapus lagi. Oke.
Di sini tabel bukannya tabel lembaga, habis itu tabel lembaga. Nah, di sini on delete, on update. Ini merupakan satu event yang terjadi apabila ada tabel yang saling berhubungan dan event tersebut akan ibaratnya itu dieksekusi atau akan dilaksanakan apabila transaksi hapus dan update itu terjadi di tabel master, bukan di tabel anak. Nah, artinya seperti ini. Apabila nanti di data master ini datanya kepakai, ada yang kepakai di data anak, maka apa yang akan terjadi pada hapus? Apa yang akan terjadi pada ubah? Misalkan saya akan memilihkan cascade dan ternyata misalkan saya contohkan di sini ada lembaganya yaitu SMK 4 Banjarmasin. Terus di sini ada 4 orang siswa yang magang dari SMK 4 Banjarmasin. Apabila saya hapus yang di tabel master ini, kan lembaga tabel master, peserta tabel anak. Apabila saya hapus di tabel master yang atas nama lembaganya itu SMK 4, karena di sini on delete-nya cascade, maka saya hapus di sini satu, data yang di sini akan terhapus sendiri. Jadi data yang ada relasinya yang di tabel anak akan terhapus. 4-4-nya terhapus. Apabila ada 10, 10-nya juga akan terhapus otomatis. Nah, ini on delete ini sangat berbahaya jika kita berikan cascade. Jadi kita larang saja, restrict. Apabila datanya di sini terpakai, kada bisa terhapus. Nah, seperti itu maksudnya. On update-nya cascade. Nah, maksudnya apabila data di master dirubah, key-nya maka di peserta juga berubah. Itu artinya. Oke, lanjut lagi di sini. Pengajuan dan pengajuan. Sama kita restrict. Tapi nanti kalian itu tergantung daripada analisa sistem ya. Kalau kepingin sistemnya itu misalkan satu dihapus dapat menghapus semuanya, maka dilakukan on delete-nya cascade. Apabila dilarang menghapus bila terjadi data yang berelasi itu ada isinya, maka pilihlah on delete-nya restrict. Oke. Kita sudah punya datanya seperti ini. Oke. Ini tabel pengajuan, ini tabel lembaga. Jadi nanti urut-urutannya itu kalau ingin menyimpan data di transaksi kita nanti, pertama tabel lembaga dulu, habis itu tabel pengajuan, habis itu tabel peserta. Apabila lembaganya sudah ada, ya tabel pengajuan, habis itu tabel peserta. Oke, kita cuma 3 tabel saja. Oke, lanjut. Ntar kita cek sudah berapa. Oke, kita sudah ada 30 menit untuk membuat praktikum ini. Oke, lanjut ke sini dia. Praktikum Delphi 2. Nah, jangan lupa nanti di folder praktikum kalian, karena kita memakai JAWS, yaitu harus ada libmysql.dll ini. Libmysql.dll ini merupakan syarat kita untuk mengkoneksikan database MySQL ke Delphi dengan memakai komponen JAWS. Oke, langsung saja. Di praktikum kali ini kita memakai Delphi 7 saja ya. Padahal nanti kalian bisa mendownload Delphi 10.3 atau Delphi Rio yang sifatnya community. Jadi Delphi Community ini kalian bisa mendownload secara free dan kalian akan diberikan license-nya secara free juga dengan batasan license-nya expired-nya 1 tahun. Nah,
Dengan ketentuan nanti kalian bisa baca di situ. Kalian boleh misalkan kalian dapat project membuat aplikasi dari Delphi, boleh. Apabila project kalian tuh senilai harganya dalam setahun itu kalau tidak salah di bawah 50 juta. Tapi apabila nanti project kalian itu misalkan dalam setahun ternyata dapatnya di atas 50 juta, kalian wajib membeli license. License dari Delphi-nya itu bukan license community lagi, license yang enterprise ataupun profesional. Tapi kalau project kita di bawah 50 juta dalam setahun, bolehlah kita menggunakan versi community. Jadi sekarang Delphi itu kita misalkannya nggak kuat membeli license-nya yang lumayan mahal, kita pakai versi yang community saja. Tapi kita tidak pakai ini, kita pakai yang lumayan agak lama dikit Delphi-nya, yaitu Delphi 7. Oke. Kita akan memakai Delphi 7. Sebelumnya kita bikin project kan kita sudah ada ini. Oke, bikin projectnya saya save project S karena kita project pertama kali di sini. Oke. Ini praktikum Delphi. Karena ini unit pertama, kita bisa merubah unit utama atau umain. Saya lebih suka misalkan memberikan nama unit pertama itu umain. Seperti itu. Terus ini DPR-nya atau Delphi project-nya kita beri nama praktikum Delphi seperti itu. Dan kita run sebentar. Oke, kita izinkan. Oke, sudah. Dan kita cek. Oke, dan kita cek di sini. Oke, dapat sudah. Nah, seperti ini. Setelah kita sudah mendapatkan seperti ini, oke, belum ada 1 jam. Setelah kita sudah mendapatkan seperti ini, kita lihat di situ ada Z connection. Nah nih, kalau sudah menginstal tuh ada namanya ZEOS Access. Inilah yang kita gunakan nanti untuk menghubungkan ke dalam database. Oke. Maka karena tabel kita itu ada berapa tadi, ada lumayan ya, ada 3. Kita sendirikan di sini. File, new, data module. Data module ini artinya merupakan fitur yang dimiliki oleh Delphi yang kita pakai untuk menyimpan komponen yang saat dijalankan itu visible-nya false atau unvisible. Misalkan kalau button saja, misalkan kita pilih form, kita letakkan button. Pada saat kita run, button ini kan kelihatan. Tapi misalkan kalau kita memakai, misalkan ada komponen Zeus connection, kita run, maka ini kan nggak kelihatan ini. Dan ada banyak kan nanti misalkan kita membuat suatu aplikasi yang lumayan banyak tabelnya, kan harus terpusat. Biasanya kita letakkan di data module. Ini meletakkan komponen-komponen yang visible-nya false atau unvisible. Bisa data source, bisa komponen connection seperti Zeus atau Ado, ataupun bisa komponen laporan seperti fast report. Oke, kita punya data modul dan kita simpan dulu unitnya di sini. Yaitu saya beri nama U modul. Berarti ini namanya U data modul. Nah, namanya daripada pasnya U modul, terus nama dari komponen ini saya berikan tetap saja data modul 1. Terus ini dia. Z connection ini kita gunakan untuk menghubungkan ke dalam database. Misalkan saya letakkan di tengah. Database-nya kita beri nama praktikum Delphi.
Praktikum DLP2 nama database-nya. Seperti itu. Oke. Hostname-nya kita berikan localhost karena kita memakai database sifatnya lokal. Library location-nya ini adalah file yang Bapak berikan, yaitu lib.mysql.dll. Nah, passwordnya dikosongkan, portnya kalau kita menggunakan MySQL secara default yaitu 3306. Nah, setelah itu protokolnya ini kita memakai database apa, ketikan MySQL, terus usernya adalah root. Nah, setelah itu dijalankan connected-nya. Jikalau berhasil, maka di sini ada langsung tulisan true. Dan apabila ternyata kita salah mengetikkan nama tabelnya mungkin atau mengetikkan localhost-nya, kita berikan misalkan 1, kan tidak ada database-nya nama itu, maka SQL unknown database praktikum DLP1, jadi nggak ada namanya itu. Jadi kita balikan ke kedua seperti itu. Maka Z connection ini sudah terhubung ke dalam database praktikum DLP ini, yang di dalam praktikum DLP ini mencakup 3 tabel. Ada pengajuan, peserta, dan lembaga. Maka kita wajib atau kita ingin mengambil satu-satu tabel itu, kita bisa pakai Z table, kita bisa pakai Z query. Kapan enaknya kita pakai table atau query? Itu tergantung daripada masalah yang nanti kita buat. Tapi saran Bapak lebih enak pakai Z-query karena kita bisa menggunakan perintah dasar SQL untuk mengakses ke tabel yang ada di database tersebut, sehingga kita lebih ringan apabila ada permasalahan kompleks misalkan dalam hal pengkodingan. Oke, kita tambahkan Z-query masuk ke sini. Oke. Nah, supaya lebih enak kita mengingat Z-query ini nanti buat tabel apa, maka kita rubah saja, misalkan name-nya ya, kita berubah nama Z pengajuan atau Z lembaga dulu. Z lembaga, maka ini khusus lembaga. Jangan lupa connection-nya dihubungkan ke dalam Z connection 1, berarti ini terhubung ke sini. Nah, baru di sini ada SQL. Nah, di sini ada SQL. Jangan lupa dihubungkan ke tabel lembaga. Nah, mana? Ini. Bagaimana caranya? Maka seperti perintah SQL select bintang from. Jadi select bintang from ini mengambil seluruh field dari tabel apa? Lembaga. Nah, ini dia tabel lembaga, dan kita urutkan bisa berdasarkan namanya. Order by nama, jadi diurutkan misalkan berdasarkan abjad, SMK 1, SMK 2, maka SMK 1 yang di atas nanti abjadnya secara ascending dari kecil ke besar abjadnya. Oke saja dan diklik aktif. Apabila ketikan coding kita tadi itu nggak ada yang salah, pada saat diterukan itu benar. Coba kita falsekan lagi dan kita ubah. Nah, biasanya mahasiswa itu salah di sini rata-rata. Dia tuh menulis form. Form itu kan bentuk, bukan from. Coba, maka akan salah di situ. Maka cek codingnya pada versi SQL kita, di mana codingnya letak yang salah itu dekat form lembaga. Berarti ini kan form. Maka kita kembali ke SQL, ini diganti menjadi from. Kita sembunyikan dulu. Kita diganti menjadi from, dan jangan lupa diaktifkan menjadi true. Oke. Kita sudah punya ini, baru kita punya tambahkan data source. Data source ini kan nanti kita pakai untuk di DB Grid. Kita bisa letakkan di sini supaya lebih rapi karena data source itu sifatnya invisible. Nah, tadi tidak nampak pada saat di run. Data source ini kita beri nama khusus fungsinya, misalkan DS lembaga. Berarti data source ini terkoneksi dengan tabel lembaga.
maka datasetnya adalah dataset lembaga. Nah, seperti itu. Kita lakukan lagi untuk Z query lagi. Habis Z lembaga kita tambahkan, yaitu jangan lupa dikoneksikan ke sini. Oke. Name-nya kita rubah, misalkan kita Z ajuan, tabel ajuan ya. Dan SQL-nya kita beri nama, yaitu bukan nama ya, kita berketikkan perintah select bintang from pengajuan. Nah ini ya, pengajuan order by tanggal pengajuan, TGL pengajuan secara scanning dari besar ke kecil. Ya, itu ya, TGL pengajuan. Oke. Jangan lupa kita setelah kita ketikkan, kita cek aktifnya. Oke, sudah dapat. Oke, jangan lupa lagi kita tambahkan data source. Oke, kita sudah dapat data source. Kita rubah sesuai fungsinya, namanya yaitu Z ajuan. Nah, terus kita berikan ke Z ajuan. Kurang satu lagi, yaitu kita tambahkan Z query di sini. Oke. Z query connection-nya kita hubungkan ke Z connection. Name-nya kita ubah namanya Z peserta supaya lebih enak kita mengingatnya. Setelah itu SQL perintahnya kita ketikkan select bintang from peserta order, kita urutkan misalkan berdasarkan nama secara ascending. Nah, seperti itu. Dan kita aktifkan menjadi, ternyata kita ada yang salah. Apa yang salah? Peserta. Salah. Select bintang from peserta, katanya order by, kita kelupaan. Nah, order by. Jangan lupa diterukan. Setelah itu kita tambahkan data source. Kita ubah namanya sesuai fungsinya, yaitu Z peserta. Oke, kita sudah dapat ini dan dihubungkan ke dalam Z peserta. Oke. Nah, kita sudah dapat nih. Ada form utama, ada data modul. Nah, kembali ke form utama. Di form utama itu, nah, kan ada beda ini ya, ada beda posisi ya, ada data modul dan ada form utama. Agar nanti form utama itu bisa mengakses semua komponen yang ada di data modul, maka form utama harus mengimport atau menggunakan library data modul. Kita cek di sini. Ya ini, kalau istilahnya di Java itu adalah import, tapi kalau kita istilahnya di Delphi kan ini merupakan pengembangan daripada bahasa Pascal, maka kita menggunakan uses. Oke. Di situ ada Windows, Messages,
SCS util, variant, sampai dengan std control. Itu merupakan library yang kita pakai untuk mengcoding. Nah, bagaimana caranya kita ingin menambahkan library data modul? Nah, tadi kan kita sudah menyimpan nama unit modulnya adalah umodul titik pas. Jadi kita bisa nanti menggunakan namanya itu untuk mengimport atau menggunakan uses di form 1 atau form utama. Kita masuk ke coding. Jadi bisa ditambahkan secara manual ketika umodul. Nah, seperti ini. Kan ada tuh umodul. Ada. Nah, bisa seperti ini, umodul secara manual. Atau kalau kita malas mengetik secara manual, aktifkan formnya, klik file, use unit, kita mencari unit apa sesuai ini, umodul. Nah, ini dia, ketikkan terus use unit. Untuk mengecek tekan F12, maka use unit itu akan terbuat otomatis di DLP-nya di sini. Loh, Pak, kenapa di bawah? Nggak apa-apa, bisa di bawah, di atas. Kalau kita use unit menggunakan menu yang ada di DLP, maka di bawah implementation peletakannya. Bolehkah mengetikkan manual di atas? Boleh saja. Oke. Nah, tugas kita sudah selesai untuk menghubungkan antara DLP dengan database memakai komponen JAWS. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu bagaimana mendesain template untuk inputan daripada tabel yang kita miliki, 3 tabel itu. Bagaimana caranya? Oke. Nah, sebelumnya kita hapus. Kita nanti akan mengusahakan kita membuat aplikasi itu cukup satu form saja. Kan banyak tuh biasanya aplikasi itu memakai banyak form. Misalkan ada form, misalkan tadi kan ada form peserta, maka diklik muncul form peserta, muncul form pengajuan, muncul form dan lain-lainnya itu. Dan kita akan mencoba cukup satu saja untuk menginputkan, untuk membuat menunya. Cukup satu membuat menunya, tapi nanti ada berbagai macam di dalamnya itu menu inputannya. Oke, kita lebarkan seperti ini. Terus captionnya kita ubah. Captionnya kita ubah menjadi, captionnya misalkan praktikum DLP 2. Nah, supaya posisi formnya itu di tengah, biasanya ini. Di sini ada desktop center. Kalau PO ada PO design, maka apabila saya mendesain terakhir di sini, dia akan merekam posisinya di situ. Nah, saya akan menggunakan di desktop center saja supaya pada saat dijalankan dia posisinya di tengah-tengah desktop. Oke, seperti itulah. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Nanti kita kepingin mendesainnya itu ada menu samping, ada menu di sini. Oke. Kita coba pakai standard panel. Nah, seperti ini. Panel 1. Oke, panel 1 enaknya kita rubah namanya supaya ingat kita desainnya itu panel kanan. Oke, panel kiri. Nah, panel kiri. Jadi ini dia posisinya di sebelah kiri. Captionnya jangan lupa kita hapus. Terus jangan lupa align-nya itu kita posisikan di sebelah left. Nah, ada di sebelah kiri.
Terus kita hapus dulu. Jangan lupa tambahkan ini dulu biar enak. Nah, ini yaitu status bar, klik 2 kali, tambahkan di sini ada 2 misalkan. Nah, ada 2 kolom lah. Kolom pertama misalkan create by misalkan by praktikum. Nah, panjangnya misalkan kita beri 100 kurang, oke, maka segini. Yang status yang kedua kita berikan misalkan Fakultas Teknologi Informasi. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa kembali lagi kita ke standar, tambahkan panel di sini. Kita hapus. Terus name-nya kita rubah panel kiri supaya kita mengingatnya. Panel kiri. Dan jangan lupa kita ubah di posisinya yaitu bukan all client. Kita all-none dulu tadi. Nah, seperti ini. Terus kita berubah menjadi all left. Nah, tadi saya lupa di all client akan menutupi itu. Nah, kita sudah mempunyai panel sebelah kiri yang posisinya untuk menu nanti. Menu di sini. Terus kita akan juga memakai di sini namanya. Nah, ini dia. Kita memakai page control. Oke, page control ini digunakan untuk membuat tab page ya, agar seolah-olah nanti dalam satu form itu memiliki banyak menu. Oke, jadi kita kan tidak memakai form. Oke, page control kita usahakan ada 2. Oke, kita ubah namanya page control atas. Letakkan di atas nanti di sini. All top. Oh, berarti dia menutupi ini ya. Bentar. Kalau all top, oke. Karena kita perlu dia tuh tidak menutupi ini, jadi kita tambahkan di sini yaitu panel. Oke, panel, captionnya ubah, panel namanya panel atas. Jadi fungsinya panel nanti ini memblok page control yang kita miliki. Terus all top. Nah, salah kita ya, bukan all top, seharusnya all client. Kita blok nanti. Nah, di sini kita pilih all client. Nah, dia di posisinya ini kan. Hapus. Kita ubah kalau gitu panel isi. Nah, panel isi seperti ini. Terus jangan lupa, karena nanti panel ini memblok isinya daripada page control, kita coba mana tadi Win32. Nah, ini tadi. Nah, kita isikan all top. Nah, dia posisinya sekarang di main atau di induknya panel isi. Oke, seperti ini kita sudah punya menu. Nah, jangan lupa page controlnya ini kita ubah namanya supaya kita mudah mengcoding ya. Page control atas. Nah,
page control atas. Terus kan ada nanti itu ada pengajuan, ada lembaga, ada peserta. Kita masih belum membahas tabel admin ya, nanti aja itu. Maka kita berikan di sini new page, klik kanan new page, klik kanan lagi new page, klik kanan lagi new page. Nah, di situ muncul tab-sheet yang akan kita gunakan di kontrol atas. Di tab-sheet pertama, nah, tab-sheet 1, supaya kita memudahkan mengingatkan, kita ubah menjadi tab lembaga. Nah, tab lembaga supaya kita memudahkan mengingatkan. Habis itu tab pengajuan. Habis itu tab peserta. Tab peserta, nah seperti itu. Tambahkan lagi tab admin ya. Nanti tabelnya kita isi terakhir. Oke. Ini buat yang di atas. Nanti di sini di fungsinya nanti di menu atas ini mungkin nanti ada tombol pencarian, tombol cetak laporan. Nah, seperti itu. Kalaunya di sini nanti bisa menampilkan tabelnya, bisa menampilkan form inputannya, seperti itu. Jangan lupa, karena kita sudah punya seperti ini kan ya, di page control atas, kita copy saja, klik kanan, edit, copy, pastekan di panel isi ini, klik kanan, edit, paste. Kita sudah punya 2, tapi ini page control ini ada 2 kan ya. Nah, ini page control apa ini? Oh, yang ini posisinya terbalik ya. Jadi yang di atas ini terbalik kan posisinya. Nah, kita ubah saja namanya page control isi. Yang page control 1 ini kita ubah page control atas. Karena kita copy tadi kan terbalik posisinya. Nah, di page control isi ini kita ubah menjadi di align-nya all client. Nah, all client. Jadi posisinya yaitu dia akan penuh mengikuti panjangnya sisa daripada panel isi. Coba kita lebarkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita akan coba mendesain seperti menu ala-ala di web secara sederhana. Jadi di sini nanti ada tombolnya. Di sini merupakan tombol. Di sini merupakan konten daripada apa tuh namanya, menu. Oke, tambah satu lagi, ini kita lupa. Biasanya kan ada home ya, home. Berarti nanti kita tambahkan di page control atas tuh new page. Tab sheet-nya itu yang atas itu kita ubah menjadi tab sheet home. Di sini juga tab sheet home. New page lagi, tab sheet home. Oke. Kita coba running atau kita run.
Nah, kita sudah punya seperti ini, tapi kan kelihatannya jelek. Bagaimana supaya bagus? Tab-tabnya itu ibaratnya tersembunyi. Kita nanti menggunakan perintah coding untuk memvisibelnya. Kalau kita tidak memakai coding, apakah bisa? Bisa. Misalkan saya tab sheet 10 ini di tab visible saya false. Nggak kelihatan kan? Nah, nanti kalau kita difalsekan di sini nanti akan susah pada saat pengkodingannya atau mendesain ibaratnya seperti itu. Jadi kita munculkan saja di posisi kita mendesain coding, tapi pada saat kita merun aplikasi coding ini akan sembunyi atau terhidden. Jangan lupa tambahkan XP Manifest supaya kelihatan lebih bagus, karena kita tidak memakai komponen tambahan seperti Alpha Control ataupun DevExpress. Kita akan mencoba berusaha membuat atau mendesain aplikasi itu seminim mungkin tanpa menggunakan komponen tambahan. Oke, seperti ini. Oke, langkah kita selanjutnya supaya ini apa tuh namanya terhidden, tersembunyi, maka jangan lupa di sini. Oke, di form 1 event bisa di saat on show atau on create bisa. Jadi saya jelaskan dulu, di form itu ada 3 event. Pada saat form itu dijalankan, dia mengalami on create, on show, dan on active. Seperti ini. Pada saat saya menjalankan form pertama kali, dia mengalami form 1 itu mengalami create, dan pada saat tampil form 1 itu mengalami event on show. Dan pada saat kursor bergerak di form 1 itu, walaupun dia ada di komponen apa, tapi di form 1 atau di form yang ini, maka dia mengalami on active. Jadi pada saat dia menjalankan formnya, ada 3 event yang terjadi, yaitu form create atau event membuat form show menampilkan form, dan on active mengaktifkan dari form yang ditampilkan. Kita akan mencoba di form 1 itu, kita akan mencoba di form create. Jadi pada saat form itu di create, kita memberikan coding apa? Kita akan mempunyai di sini page control atas, page control atas, di situ kan banyak. Nah, kita apakan nanti? Misalkan aktif page-nya, nanti yang aktifnya itu namanya apa? Tab sheet berapa? Nah, tab home ini Anda lihat di sini. Nah, karena kita agak susah juga, misalkan ini untuk mengcoding di tab sheet berapa, di tab sheet berapa, di page control yang mana. Nah, alangkah baiknya agar memudahkan kita mengcoding, page control atas di sini ada tab. Nah, kita selain caption, kita ubah namanya di sini. Tab home 9 itu kita ubah namanya tab home atas. Nah, kan ada tab home bawah, tab home atau tab home isi, dan tab home atas. Terus admin kita copy, name-nya menjadi kita tambahkan atas, tab admin atas. Terus di peserta di sini kita copy, kita paste atas. Pengajuan juga captionnya kita copy, kita paste atas. Tab lembaga
atas. Nah, kembali lagi ke form supaya kita mengingat mudah mengodingkannya di event on create, maka di sini kita ingin mengaktifkan yaitu tab home atas. Nah, nanti pada saat yang aktif nih posisinya nanti ini yang tampil di tab home atas. Baru kita akan memvisible tab lembaga atas titik tab visible false. Jadi kita sembunyikan. Terus tab apa lagi di situ? Tab pengajuan atas, tab visible false. Terus tab peserta atas, tab visible false. Terus tab admin atas, tab visible menjadi false. Terus yang terakhir yaitu tab home atas, tab visible menjadi false. Nah, kita akan mencoba menjalankan apa yang akan terjadi. Maka di sini akan hilang. Cuma ada menu daripada tab home kontennya. Nah, ini kan kita tidak tahu ini punya siapa ini. Nah, kita coba beri patokan saja. Misalkan ini home. Home. Kita cek, nanti kita hapus saja, ini patokan saja. Di tab lembaga kita klik misalkan di sini. Nah, nggak ada kan, peserta tidak ada, admin nggak ada. Oh, ini di tab lembaga ya. Di tab lembaga kita cut aja, letakkan di tab home. Nah, di tab home pastekan. Nah, jadi nanti ini acuan kita apakah benar yang aktif adalah tab home. Kita cek. Ternyata tidak kelihatan. Coba kita cek ini tab home. Tab lembaga tidak ada, tab pengajuan tidak ada, tab peserta tidak ada, tab admin tidak ada, tab home ada. Dan kita cek kenapa tab home ini tidak aktif. Page control atas aktif page. Apakah mempengaruhi? Coba kita taruh di bawah. Kita analisa. Oke. Karena mempengaruhi coding ternyata, jadi kita letakkan di bawah untuk aktif page-nya. Jadi sudah ketahuan ini merupakan menu untuk home. Kita akan mencoba juga mendesain yang di bawah sini agar kelihatan lebih rapi. Nah, seperti itu. Kita hapus saja. Terus kita tadi kan di bawah ini ada tab isi ya. Nah, tab isi, page control isi, tab lembaga kita rubah captionnya ini kan tab lembaga, kita copy name-nya menjadi tab lembaga isi.
Nah, supaya kita mengingat untuk mengcodingnya, kita copy name-nya tab pengajuan isi, terus peserta juga kita copy, pastekan di sini, isi, terus admin juga, pastekan di sini, tab isi, terus home juga kita copy dan pastekan di sini, namanya tab home isi. Setelah itu kita coding juga di form event form create. Nah, karena kan nama komponennya sedikit-sedikit mirip, jadi kita copy paste saja. Nah, dan kita paste di bawah dengan sedikit spasi supaya pembeda. Tab lembaga atas kita rubah menjadi tab lembaga isi. Nah, ini juga pengajuan atas isi, peserta atas kita ubah menjadi isi, admin atas kita ubah menjadi isi, tab home atas kita rubah menjadi tab home isi, page control atas kita mengubah menjadi page control isi. Nah, terus tab home-nya yang aktif adalah tab home isi, karena ini miliknya isi, seperti itu. Dan kita run. Oke, kita sudah mempunyai menu seperti ini. Menu untuk aplikasi kita. Jadi kelihatan lebih rapi. Yang tadi itu banyak benar, tab-tab yang tidak diperlukan, ibaratnya tidak perlu ditampilkan, tampil di saat kita mengklik menu yang ada di sini saja. Nah, kita sembunyikan secara coding. Nah, seperti itu kalau kita mendesain tanpa menggunakan komponen tambahan. Kita cek sudah berapa di sini. Oke, sudah hampir 1,5 jam. Kita lanjut dulu. Nah, setelah kita mendapatkan menu seperti ini, kita akan mencoba juga mendesain menu di samping. Tadi kan itu ada menu, kalau tidak salah itu ada pengajuan, ada lembaga, ada peserta, terutama ada admin. Nah, kita akan mendapatkan di sini, yaitu misalkan tambahkan di situ image 1, misalkan kita ubah image home. Nah, tambahkan image home sudah. Jangan lupa image home itu di stretch. Mana kita mencari posisi stretch, kita truekan dan oke, sudah tidak ada lagi. Terus di picture. Di picture ini kita cari, yaitu kalau kita mempunyai logo. Oke, kita jadikan logo Niska home-nya ya. Nah, seperti ini. Oke. Atau kita cut, misalkanlah kita cut dulu. Kita ingin memunculkan itu, kita bisa menggunakan ini dia. Menggunakan ini panel. Nah, seperti itu, panel kita letakkan di sini. Nah, seperti ini misalkan
kita panel misalkan panel kita ubah namanya panel Uniska. Oh, bukan captionnya, tapi usahakan nama dari komponen itu kita beri, biar kita beri nama, maksudnya ya, biar kita ingat dan supaya mudah mengcodingnya. Nah, kan kita tadi mengcut daripada gambar Uniska di image dan kita pastekan di situ. Nah, seperti ini. Misalkan kita kepingin agak beda sedikit, di panel itu kita berikan color. Green misalkan, nah seperti ini bisa. Ataupun kita berikan misalkan kita ubah sedikit agak ke gray, kita ubah menjadi agak ke gray. Nah, seperti itu. Terus kita posisikan seperti ini. Nah, seperti ini kita posisikan. Setelah itu posisi seperti ini. Mau di rise, jadi timbul dia. Bisa di bevelnya space seperti ini juga bisa. Jadi dia akan agak timbul sedikit daripada panel kontennya, tergantung desain bagaimana nanti. Nah, seperti itu. Oke, kita atur. Oke, jika sudah, kita akan mencoba lagi mengkopikan. Nah, ini kita copy saja yang ini, kita manfaatkan ini. Nah, kita paste di sini. Tapi nanti kita akan mencoba mengubah ini supaya kita tidak lagi menambahkan komponen sesuai dengan desain kita yang di sini. Jadi kita copy saja. Nanti untuk image-nya kita pakai image yang ada di icon yang disediakan di link. Oke, belum saya paste, copy. Oops. Nah, kita copy di sini. Kita beri jeda misalkan seperti itu. Agak kecil seharusnya ya, karena ini menu. Oke, seperti ini. Yang saya hapus, saya pastekan, saya tambah lagi sampai ada 4 ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, silakan pian atur nanti mendesainnya bagaimana. Oke, misalkan di sini image 1, di image kiri itu saya menjadi image admin untuk menu admin. Ini image lembaga. Ini image pengajuan. Ini image, kita berikan image peserta, seperti itu. Oke, ini baru tahap kita mendesain. Oke, seperti ini. Tekan Ctrl dan arah panah bawah atas untuk mengatur
space daripada menu-menu kita. Oke. Atau ini kita tetapkan menjadi putih saja warnanya, menjadi white. Tuh, ini white ya, yang pas tuh white. CL kita ketikkan CL white. CL white. Terus yang panel kiri kita sesuaikan, misalkan di Indonesia karena hijau, kita mencoba kita hijaukan juga. Nah, kayaknya agak sakit ini kalau nya white. Jadi misalkan ini di cut saja ya, kalau pakai panel agak jelek, di cut, kita taruh sini aja. Nah, seperti ini biar kelihatan rapi. Oke. Baru kita men-setting ya. Men-setting. Baru kita men-setting, ini ditekan kontrol atau shift dulu ya. Kita tekan shift. Setelah itu kita akan kursornya itu kita akan ubah menjadi handpoint, supaya pada saat posisi daripada kursor itu bergerak ke arah image itu berubah menjadi seperti ini, seolah-olah menunya dipilih. Oke. Setelah itu jangan lupa ditambahkan label seperti ini ya. Labelnya itu kecil seperti ini, letakkan di situ. Kita ubah menjadi admin. Kita ubah menjadi admin. Terus fontnya, nah itu bisa langsung klik di sini, diboldkan dan menjadi kuning. Coba, oh jangan kuning, kita mencoba putih. Oke, dibold putih. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah dapat ini admin, label admin, name-nya supaya kita ingat, yaitu name admin seperti itu, label admin, supaya kita mudah mengcodingnya. Terus dipastekan lagi, tekan kontrol, scrollkan ke bawah, terus labelnya menjadi label lembaga, captionnya menjadi lembaga. Oke, seperti itu. Kita atur posisinya supaya dia agak ke bawah dikit. Ini juga kita atur. Oke. Ini kita hapus juga. Kita paste, bukan hapus, kita cut. Kita paste, letakkan di bawah. Dan ini kita berikan pengajuan seperti itu. Terus name-nya jangan lupa, name daripada label itu label pengajuan.
Kita merubah name supaya memudahkan kita mengcoding. Setelah itu kita copy dan paste lagi, letakkan di sini. Ini adalah peserta, jangan lupa name-nya dirubah menjadi peserta, label peserta. Terus ini adalah captionnya peserta. Nah, ini memudahkan kita nanti untuk mengcoding, Kak. Oke. Nah, pada saat jadi logikanya seperti ini. Pada saat kita memilih menu di sini, maka saya kepingin ini merubah bentuknya menjadi misalkan italik dan warnanya menjadi kuning. Artinya kita berada di posisi memilih tersebut. Oke, kita akan mengcoding di image admin event. Di situ on mouse move. Coba kita letakkan label admin, font, coba style sama dengan ada nggak? Oh, bukan font, color CL yellow. Coba kita running. Kita posisikan dia ke sini. Nah, dia akan kuning, ya kan? Nah, seperti itu. Dia akan kuning seperti itu. Dan kita akan mencoba lagi pada saat image move, label admin, font, style, fs, atau jangan style, itu biasanya size, saya lupa. Size itu agak diperbesar, misalkan size-nya itu coba kita isikan 10. Tadi kan 9 defaultnya ya, punyanya dia. Kita running kan. Apa katanya? Oh maaf, saya kurang titik 2. Oke, ternyata coba runningkan lagi. Oke kan besar kan ya. Tapi dia harus kembali ke 9 dan kembali ke putih. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita copy dulu ini. Kita copy. Nah, ini dia di image lembaga mouse move, paste di sini. Jangan lupa. Dan ini diganti labelnya lembaga. Nah, kembali lagi ke sini, event on mouse move. Ini dirubah menjadi pengajuan. Ini lagi peserta.
peserta, Nah, kita runningkan. Oke, coba. Sip. Seharusnya pada saat kembali ke dia tidak dipilih, dia langsung back to asalnya lagi. Bagaimana caranya? Maka logikanya apabila dia tidak pilih, otomatis dia berada di posisi panel. Maka di panel kiri ini dia mouse move-nya, maka dipastekan saja. Dari posisi admin ini, kembalikan lagi ke 9, kembalikan lagi ke white. Habis itu pastekan lagi di pengajuan, terus ini di lembaga, terus ini di admin. Oh, ini bukan admin ya, ini peserta. Dan kita runningkan. Kita cek posisi nanti daripada kembali atau tidak warnanya dan fontnya, huruf besarannya. Oke. Nah, seperti ini. Dan kita cek apakah kita lupa tadi fontnya, defaultnya berapa. Font di sini ternyata 8 ya, lain 9. Maka kita akan merubah, coba event on mouse move 8. Oke. Nah, seperti itu. Nah, seolah-olah kita memilih di sini. Nah, oke, kita sudah mempunyai beberapa tips di sini membuat menu. Nanti pada saat diklik sini yang muncul tab sheet ini, diklik sini tab sheet ini, diklik sini. Maka kita tambahkan, diklik tadi kan event mouse move artinya itu mendekati ini. Terus kalau event on click itu mengaktifkan. Terus klik di sini di tab di image admin, diklik 2 kali, itu mengkliknya. Maka page control atas aktif page sesuaikan, yaitu tab, karena tab admin maka tab admin atas. Habis itu page control isi aktif page, yaitu tab admin isi. Oke. Dan kita copy, kita klik 2 kali di lembaga, kita pastekan. Oke. Kita fungsikan tab lembaga atas, terus ini lembaga isi. Nah, kita pastekan lagi tab pengajuan atas, terus pengajuan isi. Habis itu kita berikan lagi di sini tab peserta atas, tab peserta isi. Nah, kita coba membantu pengindeks daripada menu ini apakah berhasil. Coba kita akan
mencoba untuk yang ini apa ini? Home ya. Kita mencoba home. Nah, seperti itu. Home. Kita copy, paste di home. Copy itu admin. Oke, jangan lupa ini admin. Dan di bawah ini aktifkan admin juga. Ini indeks saja untuk mengetahui kita berada di posisi mana. Peserta. Atas juga kita. Peserta. Habis itu pengajuan. Misalkan ajuan. Oh, salah. Di ajuan. Terus lembaga. Di lembaga. Terus ini juga di lembaga. Oke, coba kita jalankan apakah posisinya nanti sesuai pada menu yang kita inginkan. Label itu sebagai tanda saja kita, nanti kita pakai menu-menu yang ada di dalam sesuai dengan fungsinya. Nah, ternyata posisinya di home. Oke. Nah, posisinya di admin. Nah, dia posisinya di lembaga-lembaga. Nah, posisinya di peserta. Wah, ini berarti ada yang di pengajuan ini ya. Ada yang salah masih. Nah, peserta-peserta. Mungkin di pengajuan ini salah. Kita lupa dilihat ini. Di pengajuan ini masih pada saat klik pengajuan ternyata tidak ke pengajuan tapi peserta. Bisa jadi di menu di sini kita salah. Nah, ini dia. Nah, ini ternyata seharusnya pengajuan lain peserta. Nah, seperti itu. Nah, kita mengecek ini coding kita untuk mengetahui letak kesalahannya. Makanya kita perlu mengindeks bantuan label supaya kita tahu mana bagian yang salah tidaknya. Admin benar, lembaga-lembaga benar, ajuan-ajuan benar, peserta-peserta benar. Oke, ini baru kita mendesain layout di Delphi tanpa bantuan komponen seperti komponen Alpha Control, komponen DevExpress. Kita akan mencoba mendesain ala kadarnya sesuai dengan kemampuan kita dengan bantuan coding. Nanti kalian bisa mensisipi misalkan suara atau sound ya. Misalkan posisinya di sini dia kayak berubah posisi suaranya seperti di menu-menu game ataupun menu-menu lainnya, kita bisa mensisipi itu. Oke. Untuk pertemuan pertama di praktikum ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan lihat di video cara install Zeos, video cara install FastReport, karena di pertemuan pertama saya pisah menjadi 3 video, yaitu video menginstal FastReport, video menginstal Zeos, dan video mendesain layout utama. Nah, seperti ini. Apabila nanti ada pertanyaan bagaimana kok error ataupun ada ide menyisipkan apa animasi atau menu seperti bagaimana, kita bisa diskusikan di grup praktikum. Usahakan aktif karena praktikum ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kalian nanti misalkan skripsi ataupun PKL menggunakan bahasa pemrograman Delphi.
Oke, terima kasih. Jangan lupa praktikum ini dikerjakan karena nanti hasil daripada praktikum kalian yang pertemuan pertama wajib dikumpul. Oke, saya Hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.